Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji puja syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tentu kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan sarana kepada diri kita untuk terus bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki yang kita niatkan dan hadirkan di tempat ini semoga Allah catat sebagai pemberat timbangan di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita limpahkan, kita sampaikan kepada suri teladan terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, langkah kita semuanya untuk istiqamah meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita nanti pantas untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirinul hadirat yang Allah muliakan, jamaah kajian duha Masjid Jami' Jatisari yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan luar biasa Allah masih memberikan kepada kita surga-surga di dunia, yaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis di mana di situ Al-Qur'an dikaji, dibaca, ditadabur dan sebagainya. Ya, semoga Allah SWT mengumpulkan kita semuanya nanti di surganya bersama para soleh-solehin, ya, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin wal hadirat, berbicara tentang surat Al-Fatihah dan juga Al-Quran tadi sudah disinggung mungkin oleh Ustaz tadi ya, bagaimana kedudukan Al-Fatihah ini dalam salat ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ya. Yang kita tahu merupakan rukun daripada rukunnya salat. Apabila tidak sempurna Al-Fatihahnya, kita khawatir menjadi tidak sempurna juga salat yang kita kerjakan. Berbicara tentang Al-Quran, mungkin kita perlu lagi menggali ya, sejauh mana kita sudah dekat dengan Al-Quran, sejauh mana kita sudah tahu dengan Al-Quran. Hari ini sekalian ya, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, merupakan mukjizat yang akan kekal hingga akhir zaman ya. Dan apa yang kita baca hari ini ya, huruf-huruf Al-Quran yang kita baca hari ini, baik di Indonesia, entah itu di Arab sana, di Saudi, di Mesir, di Malaysia, di Turki dan sebagainya, insya Allah sama ya. Apa rahasianya ya? Sederhana ya, kita diminta membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Jadi ini ilmu sederhana, ringkas tetapi luar biasa. Sebagai bukti, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Jadi kita semuanya sudah mengetahui bahwa hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, mari bersama kita renungkan fardu ain seperti apa ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka sakralnya membaca Al-Quran dengan tajwid
hukumnya sama fardu ain dengan sholat. Derajat kedudukannya, sakralnya sama dengan sholat. Ya. Jadi menjadi fardu ain yang wajib setiap muslim ini harus berusaha untuk bisa bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan Masya Allah tadi qari kita sudah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Coba kita renungkan, setelah kata Ar-Rahman, Allah mendahulukan 'allamal Qur'an baru khalaqal insan. Mendahulukan mengajarkan Al-Quran, kemudian baru menciptakan manusia. Ini tartib berdasarkan surat Ar-Rahman. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Kenapa di sini mendahulukan 'allamal Qur'an baru khalaqal insan? Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya, tentu juga menyiapkan alat-alatnya. Ya, artinya apa? Allah siapkan tenggorokan semua manusia ini. Tenggorokan, lidah, gigi, gusi, bibir kita semua ini bisa membaca Al-Quran. Ya, punya potensi yang sama untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, bahkan saya simpulkan bahwa fitrah manusia itu membaca Al-Quran, sebagaimana fitrahnya bertauhid. Ya. Tinggal apakah manusia itu, apakah kita ini belajar atau tidak. Ya. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pengalaman saya 14 tahun di Mesir. Alhamdulillah pernah mengajar tidak hanya dari Indonesia, orang Mesir sendiri pernah, orang Amerika, orang Belanda pernah, orang Maroko, orang Nigeria, orang Sudan, Swedia, Finlandia, Pakistan, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu udah. Alhamdulillah. Secara umum walaupun orang lahir di Arab, tetapi jika tidak belajar pun juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Dan ini jaminan juga. Ya. Jadi bukan berarti kita orang non-Arab berarti tidak bisa fasih membaca Al-Quran. Nah, karena Allah sudah menjamin tadi, 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Tentu Allah tadi menyiapkan tenggorokan kita, lidah kita, gusi kita itu bisa membaca Al-Quran, punya potensi yang sama untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini tidak ada alasan bagi kita orang non Arab, bukan orang Arab berarti nggak fasih. Ya. Ini sudah jaminan. Dan juga jaminan bukan berarti sudah tua, sudah nggak bisa fasih lagi. Ini juga menjadi jaminan bahwa Allah lah yang akan mengajarkan kita Al-Quran. Tinggal bagaimana kita semangat untuk terus belajar dan belajar. Ya. Karena faktanya saya dapatkan di Arab sana pun juga mereka sudah tidak berbahasa Arab murni, bahasa Al-Quran. Ya. Bahasa mereka sudah juga bercampur dengan bahasa pasaran, dengan logat-logat, dialek-dialek setempat. Mesir berbeda dengan Saudi, Saudi dengan Maroko berbeda, dengan Sudan berbeda. Mesir sendiri, Mesir bagian pesisir dengan Mesir pedalaman juga berbeda bahasanya. Ya. Nah, dan ketika tidak belajar pun ya, sama tidak bisa. Ya. Jadi alhamdulillah banyak para pelajar-pelajar Indonesia di sana itu yang diminta menjadi imam di masjid-masjid orang Mesir, karena mereka mengakui alhamdulillah kita lebih baik ya dalam tahapan belajar dan punya hafalan ketika itu untuk bisa berkontribusi ya menjadi imam masjid, bahkan ada yang menjadi muadzin dan sebagainya, bahkan ada yang menjadi khatib juga, karena tidak semua orang Arab pun hari ini mereka bisa berbicara dengan bahasa yang resmi begitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang juga ada mahasiswa asing yang diminta untuk menjadi khatib gitu. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan ini ya bisa dibaca, dan fitrah kita sebagai manusia ini adalah bisa membaca Al-Qur'an. Ya, jadi tidak ada alasan katanya kalau orang Jepang, orang Korea nggak ada huruf sukun katanya. Ya. Kalau belajar bisa ya. Ya, alhamdulillah saya masih berlangsung dengan beberapa jamaah saya dari Jepang online. Ya, meskipun sebagian adalah orang Indonesia, kemudian ada juga yang menikah dengan orang sana ya. Dan tetap ketika belajar insya Allah bisa ya. Intinya bagaimana kita mau belajar ya. Dan Allah sudah menjanjikan ya, barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia terbata-bata ya,
maka akan diberikan 2 pahala. Pahala kesulitan ketika belajar dan pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri. Dan mari kita renungkan ya, kembali bagaimana Al-Qur'an menjadi kitab suci. Ya. Yang kita tahu namanya kitab suci, sesuatu yang suci berarti tidak ternoda, ya kan? Dia terjaga, ya, tidak berubah-ubah. Ya. Maka kenapa fungsi ilmu tajwid itu menjaga tidak bisa berubah, ya, huruf-hurufnya, harokatnya. Ya. Tidak peduli manusia manapun, umat Islam manapun, Allah di sini dibaca Allah, walaupun sehari-hari orang baca za. Ya, misalnya ustaz itu kan pakai zal, kadang orang baca ustaz. Ya kan? Nah, banyak bahasa yang sudah masuk ke bahasa lain menjadi berubah. Ya. Ya, mungkin dalam sehari-hari kita menyebut lafzul Allah, Allah pakai bibir. Nah, tapi ketika baca Al-Quran nanti harus jelas itu lam, Allah, Allah, Allah. Ya. Oke, dalam sehari-hari tidak apa-apa. Tapi ketika baca Al-Quran, nah ini harus kita paham bersama, hukumnya adalah fardu ain. Tadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, maka yang sudah mahir, sudah bisa, ya, berdosa kalau dia menyengaja salah. Ya, seperti halnya orang yang sudah tahu salat zuhur 4 rakaat, kok mau dikorupsi 1 sujudnya. Ada yang berani gak kira-kira? Kalau sudah tahu dan paham betul, saya kira akan berani. Pun begitu membaca Al-Quran, panjang pendeknya, gunnahnya, sifat-sifat hurufnya, tebal tipisnya, itu kalau sudah paham bahwa membaca Al-Quran fardu ain, setiap huruf-hurufnya berpahala, maka pun demikian ditinggalkan, setiap hurufnya pun bisa menjadi berdosa. Nah, ini yang bersama-sama mari ya, kita nanti belajar insya Allah dan Allah mudahkan. Ya. Dan bukti ya tadi Al-Quran sudah 15 abad, berjalan 15 abad, tidak ada yang berani mengotak-atik. Sudah banyak orang mencoba buat ayat palsu, surat palsu, tapi tidak bisa melakukannya. Ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa metode Al-Quran, ya, ketika sampai kepada Rasulullah itu luar biasa. Ya. Ini dalam bab riwayat, begitu Al-Quran turun kepada Rasulullah, ya, ini Al-Quran langsung dihafal dan ditulis di depan Rasulullah. Ini metode ilmiah yang hari ini saya kira tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi begitu Al-Quran turun, beliau perintahkan sahabatnya, ba'u kadza fi kadza, tulis, ya, ini sahabat yang pada menulis, coba tulis Al-Quran yang ini begini, di sini ada wawunya, di sini begini bentuknya. Begitu selesai, Rasulullah cek kembali, coba apa yang kamu tulis, baca lagi. Di sini ada wawunya, di sini begini bentuknya, tulisannya. Setelah itu persis dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah ridho karena ini amanat, ya, maka baru boleh disimpan dan boleh di-share, boleh dibagikan ke yang lain. Ya, hari ini kan kita banyak di medsos ya, di-share, tapi kita nggak tahu isinya apa, belum memahami isinya, asal main share ini hati-hati, dikhawatirkan kita nanti menjadi bagian jika itu ada sesuatu yang kurang baik, ya, kita kena juga pertanggungjawabannya. Nah, di sisi yang lain, nah ini namanya kok dalam ilmunya ini adalah al-hifdzu fis sutur. Jadi Al-Quran itu dijaga dengan tulisan di hadapan Rasulullah. Nah, ada sekelompok sahabat yang memang ditugaskan untuk menghafal. Ya. Nah, begitu Rasulullah turun ayat pada beliau, coba kamu hafalkan. Rasul contohkan, sahabat menirukan. Ini proses talakti, ya. Budayanya seperti didiktekan, gitu kan. Begini, ayo baca. Ayatnya begini, bacakan. Ya. Rasul membaca, sahabat menirukan. Begitu persis seperti apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya, panjang pendeknya, gunnahnya, kemudian nanti qiraatnya, persis seperti apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Itu namanya ijazah, diberikan izin, ya, ya, punya ijazah itu kan setelah selesai
dianggap sudah memiliki kompetensi sekian baru diberikan ijazah lulus. Nah, sahabat itu demikian. Contoh Rasulullah tirukan sesuai persis huruf-hurufnya, panjang pendeknya, baru diberikan ijazah. Boleh men-share kepada yang lain, boleh mengajarkan, menyebarkan kepada yang lain. Dan itu terjadi semua di hadapan Rasulullah. Ya, saya sampaikan hari ini tidak ada metode ilmiah yang sehebat ini. Jadi begitu ada ustadz atau guru ataupun ada pejabat siapapun yang ngomong gitu ya, langsung ada yang menulis kapitalnya besar, kecil, koma, titik dan sebagainya, persis seperti apa yang diomongkan. Terus ada orang lain yang menghafalnya. Ada hari ini seperti itu? Saya kira tidak ada. Ya, tidak ada yang begitu mendengar sesuatu langsung ditulis persis tulisannya, terus dihafalkan juga apa yang disampaikan dan di cross check, tidak boleh ada yang salah. Luar biasa ya, hari ini tidak ada metode ilmiah dimanapun yang menyamai keotentikan, keaslian Al-Quran. Begitu juga sahabat kepada para tabi'in, kepada orang-orang setelahnya, terus bergenerasi silsilah keilmuan, ini ke muridnya dengan cara yang seperti itu ya, hingga hari ini ya. Buktinya apa? Sudah 15 abad berlalu, Al-Quran masih utuh ya. Banyak yang menghafalkannya. Kalau mau dicek Al-Quran hari ini ya, ataupun manuskrip ya, alhamdulillah saya kuliah S2 ini jurusan manuskrip, meneliti naskah kuno ya. Al-Quran yang sudah umurnya sekian ratus tahun itu sama ya. Dan kadang-kadang kita berpikir gitu ya, kenapa baru hari ini ya, baru era-era sekarang ini ada video direkam ya, baik video, audio visual ya, ada MP3, kenapa baru hari ini ya, kenapa tidak ada dari zaman Rasulullah dulu? Pernah nggak kita berpikir seperti itu Bapak sekalian, Ibu sekalian ya, kenapa ada hari ini, ada YouTube hari ini gitu? Pernah nggak berpikir kenapa nggak dari zaman Rasulullah ada YouTube gitu ya? Atau kalau perlu sekalian dari zaman, mohon maaf, dari Nabi Adam misalnya. Apa hikmahnya? Ya. Saya yakin seandainya ada YouTube dari dulu ya, dan kita bisa mendengar langsung suara Rasulullah, bisa melihat langsung Rasulullah, saya yakin semua orang akan beriman semuanya itu ya. Dan kenapa Al-Quran dengan cara seperti tadi ya, disebut transmisinya atau an-naql as-sautinya dengan cara seperti itu ya. Ini bukti menunjukkan ya, bahwa Al-Quran ini betul-betul sebuah amanah ya, yang dari generasi sebelumnya. Bagaimana Rasul belajar, talqin ya, Rasul itu mengajinya, Jibril membacakan, Rasul menirukan. Nah, sampai betul-betul benar ya, dicontohkan, tirukan, baru boleh mengajar. Nah, berkaca dari ini, ini termasuk saya sendiri tanya, Ustadz, hari ini tuh metode apa yang paling bagus? Metode A, B, C, D, banyak hari ini. Bahkan saya baru dari Lajnah Pusat, Kemenak Pusat, yang tempat untuk itu mengecek mushaf itu. Sudah puluhan bahkan ya, metode di Indonesia untuk baca Al-Quran, metode A, B, C, D, Z ya. Bagi saya satu kesimpulannya, insya Allah semua metode itu bagus, tinggal bagaimana gurunya ya. Saya contohkan anta atau dibaca angta, kan tergantung gurunya. Ini mau dibaca anta atau angta atau angta, in kuntum, atau mau dibaca in kuntum misalnya, itu tergantung gurunya. Maka di sini penting ya, penting bagaimana kita melihat Rasul belajar, bagaimana sahabat belajar ya. Dan Al-Quran harus dengan berguru ya.
Walaupun hari ini ada YouTube ada, tapi tidak bisa. Tetap belajar harus face to face. Ya, karena memastikan huruf-huruf itu. Ya. Dan nanti kalau kita belajar mendalam lagi, ya, dari sampai gerakan mulutnya. Ya. Nanti summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Jadi sampai gerakan mulutnya pun seperti itu. Diperhitungkan. Itulah kalamullah, walaupun itu berunsur bahasa Arab, tetapi Al-Qur'an harus berbeda dengan kalam manusia biasa. Ya. Dan justru dengan adanya Al-Qur'an menjaga bahasa Arab itu sendiri. Artinya sampai 15 abad ini kita masih bisa memahami, mengerti hadis-hadis, kitab-kitab ulama terdahulu. Artinya dengan adanya Al-Qur'an dengan ilmu tajwidnya itu justru menjaga bahasa Arab. Kenapa? Ini juga membantah tuduhan ya, jika Al-Qur'an itu produk orang Arab. Ya. Oke, kalau itu budaya, yang namanya budaya pasti bergeser. Ya. Ya. Yang namanya budaya pasti bergeser. Ya. Bahasa kita hari ini pasti berbeda dengan bahasa 50 tahun yang lalu. Ada perbedaan pasti banyak. Ya. Hari ini bahasa-bahasa anak milenial, ya mungkin bapak-bapak yang ini nggak tahu apa itu maksudnya, ya. Ya. Ya, orang-orang tua dulu, ya mungkin kita dulu berbahasa Sanskerta, ya, berbahasa Jawa kuno, ya tulisannya, ya Tuhono Coroko itu ya, tulisan Jawa kuno, tulisan Paranagari huruf Palau dan sebagainya. Itu sekarang sudah nggak dipakai lagi. Ya. Seandainya ada naskah kuno, ini saya di kuliah di jurusan itu meneliti naskah kuno itu, kalau ada naskah kuno berbahasa Jawa kuno, Sunda kuno, Bali kuno, di Sumatera itu ada Rejang Lebong ada tulisan sendiri, orang Batak juga punya tulisan sendiri. Itu kalau diteliti itu belum tentu orang bisa membaca hari ini. Ya. Baik tulisannya, baik gramatikal susunan bahasanya dan kosakatanya pasti sudah baik berubah. Ya. Bahasa Latin juga demikian. Ya. Semua bahasa mengalami seperti itu, pasti bergeser. Bahasa Indonesia hari ini dengan zaman Orde Pak Soekarno dulu berbeda. Ya. Nanti bisa nonton film-film pada zaman itu, bandingkan dengan film hari ini. Ya, film-film di era 50-an, 60-an, 70-an sampai hari ini kosakatanya, budaya pasti berbeda. Ya. Atau bahkan kalau ada film-film pada zaman Belanda dulu pasti berbeda, kosakatanya berbeda. Apalagi 100 tahun lalu dan seterusnya. Tapi Al-Qur'an ya, justru menjaga bahasa Arab. Buktinya kita masih bisa membaca kitab ulama-ulama terdahulu. Ya. Nah, ini bukti bahwa Al-Qur'an itu betul-betul hak. Ya. Waktu, tempat selama 15 abad ini kurang lebih sudah membuktikan tidak ada yang bisa mengubah-ubah Al-Qur'an. Kenapa? Dari awal Al-Qur'an dijaga, tulisannya sudah ada yang mahir di situ. Sudah ada para penghafal Al-Qur'annya. Ya. Kemudian apa bukti lain? Ya. Kalau kita beranggapan hari ini orang yang tinggal di Timur Tengah yang bisa mungkin dibilang orang Arab itu jumlahnya tidak lebih dari 300-400 juta saja. Dari 2 miliar lebih umat Islam, kita 2 miliar. Selebihnya adalah orang non Arab. Tapi kenapa kok dikatakan kitab? Ya, kitabullah, sesuatu yang sering ditulis. Ya. Al-Qur'an. Ya. Ada yang mengatakan memang secara bahasa sesuatu yang dikumpulkan. Ada yang mengatakan sesuatu yang dibaca. Karena sering dibaca itulah Al-Qur'an. Kalau mau disurvei di dunia, yang paling sering ditulis pasti Al-Qur'an. Yang paling sering dibaca adalah Al-Qur'an. Nama yang paling baik adalah nama Muhammad. Ya. Padahal tadi lebih banyak non Arab. Tapi kenapa mau mengaji? Ya.
Kenapa Al-Quran dibaca? Bahkan banyak penghafalnya. Ya. Kalau para penghafal mungkin juz amma ditanya, ya, ya, arti wa ma qala itu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala itu artinya apa? Saya yakin tidak semua kita mengetahui, belum tahu apa artinya, apa tafsirannya. Ya. Tapi begitulah Al-Quran. Al-Quran dengan sering dibaca, diulang, dibaca dengan tenang, maka akan menghadirkan ketenangan, dan itulah fitrah kita diketuk. Tadi, ya, fitrah manusia ini membaca Al-Quran tadi. Sebagaimana fitrahnya bertauhid, karena Al-Quran kalamullah. Ya, walaupun kita mungkin belum mengerti betul apa maksudnya, tapi karena fitrah kita diketuk, siapapun yang baca Al-Quran pasti akan merasakan ketenangan, ada sentuhan. Ya. Dan itu kan ada beredar di medsos, bagaimana orang-orang Barat, ya, mereka mendengar azan, mereka mendengar Al-Quran, walaupun nggak ngerti, tapi ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Ya, kok adem, ada tertarik begitu. Itu fitrah mereka diketuk sebagai makhluk Allah. Ya. Kadang-kadang, nah ini orang sering mengidolakan ABC, suka buku ABC, novel ABC dan sebagainya. Pernah nggak dalam sehari ditantang, coba dimurojah 10 kali, 20 kali? Orang sudah tahu film 1 selesai, mau nggak dimurojah 5 kali aja dalam sehari? Nggak ada kan? Begitu tahu isinya biasanya apa? Sudah disimpan, ditinggal, dihapus. Ya. Tapi Al-Quran, ya, mungkin kita sudah baca tadi wadduha, mungkin sudah berapa ratus kali atau mungkin sudah berapa ribu kali kita baca wadduha, meskipun belum tahu artinya secara keseluruhan. Ya. Surat Al-Ikhlas kita belum tahu semua kandungannya, tapi begitu sering dibaca, ya, Al-Quran semakin menenteramkan, dan nggak sadar kadang-kadang kita menangis itu. Dengar murotal yang bagus, imam bacanya bagus, ya, itu Al-Quran. Ya. Lagi-lagi karena ini kalamullah, dia akan menyentuh pada fitrah sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin sekalian, mungkin kita sama-sama, ya, membaca Al-Quran dengan 10 qiraat, ya, dengan 10 qiraat. Ya, jadi Al-Quran yang turun kepada Rasulullah ini tidak hanya satu model. Ya, kalau dalam fikih kita mengenal ada 4 imam, ya. Ya, ada imam madhab 4 dalam fikih, ya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, dalam fikih. Ya. Sementara dalam baca Al-Quran itu setidaknya ada 10 imam. Ada 10 imam. Masing-masing 10 itu nanti memiliki 2 riwayat, ya, 2 jalur bacaan. Baik muridnya langsung ataupun tidak, generasi langsung atau generasi setelahnya. Nah, jadi setidaknya ada 10 bacaan imam, ada 20 riwayat, dan nanti silsilahnya itu setidaknya sampai 980. Jadi kalau Al-Quran mau cetak ini, ya, itu setidaknya akan ada 980 model pilihan Al-Quran. Kalau mau dicetak setidaknya ada seperti itu. Ya, ini kok bisa banyak begitu, Ustaz? Ya. Ya. Nah, lagi-lagi tadi itu berdasarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Karena orang Arab ketika itu juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya. Nah, berarti betul dong, Al-Quran itu juga ada logatnya. Betul, ada unsur logat, tapi semua itu atas ketentuan Rasulullah. Ya. Suku A membaca seperti ini, itu pun membacanya tentu atas bimbingan ketentuan Rasulullah. Tidak bisa mereka berkreasi, menganalisa sendiri, nggak bisa. Semua berdasarkan riwayat, kepastian, ketentuan dari Rasulullah SAW. Ya. Buktinya apa? Ya, ini hadis yang masyhur sekali. Bagaimana sahabat Hisham bin Hakam itu
dia bermakmum kepada Umar. Ya, sahabat Umar ini bermakmum kepada Hisham, membaca surat Al-Furqan, dan ternyata bacanya berbeda. Nah, akhirnya Hisham ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Umar ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku surat Isya di belakang Hisham, tapi kok beda bacaannya. Nah, gitu. Akhirnya panggil sini Hisham. Akhirnya dipanggillah sahabat Hisham. Ya Umar, kamu baca A misalnya. Ya Hisham, kamu bacanya B. Ya. Begitulah Al-Quran turun. Ya. Ada sahabat-sahabat yang membaca dengan beberapa model, sahabat B dan lainnya membaca dengan model yang lain. Dan ternyata dua-duanya ini, ya, sahabat Umar dan Hisham ini sama-sama orang Quraisy. Sama-sama orang Quraisy. Kok bisa beda bacaannya? Lagi-lagi logat bukan menjadi dasar utama. Logat dimasukkan ke dalam Al-Quran, iya, tapi itu semua lagi-lagi berdasarkan ketentuan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada unsur manusia masuk di situ. Diakomodir iya, ditampung iya, tapi itu semuanya berdasarkan wahyu Allah, bukan semata-mata karena unsur manusiawi. Ya. Kalau begitu semua bahasa Quraisy aja Al-Qur'annya, enggak. Ya, semua itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama kita baca ya 10 qiraat kita himpun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Oke, sekali lagi yang semangat ini biar pergi setannya ini ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qur'an langsung memerintahkan. Mengenai isti'adzah ini saja Al-Qur'an langsung yang memerintahkan. Ya. Jika kau baca Al-Qur'an beristi'adzah itu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ini Al-Qur'an langsung. Ya, oke, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sudah kok begitu baca ya. Begitulah ada ya. Jadi ini bacaan namanya bacaan yang mutawatirah ya. Yang secara hukum ya bisa dibaca dalam sholat. Tetapi lagi-lagi harus dengan ilmu ya. Dan ketika imam maju ke depan harus disampaikan bahwa kita membaca dengan bacaan ini. Sama nanti di sholat rakaat kedua ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada sujud tilawah di situ, maka imam harus menyampaikan ya. Ini tugas imam seperti itu, memeriksa shaf, pastikan rapat ya. Ketika mau ada yang berbeda disampaikan. Jadi jangan kaget kok ini langsung sujud berapa kali nih ya. Oke. Sambung lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Oke, ma-nya masih pendek ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oke, baru berikutnya yang panjang seperti bacaan kita sehari-hari. Maliki Yaumiddin. Silakan. Sekarang seperti itu kita idghamkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Silakan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Oke, sekali lagi kita menggunakan shot ya di sini. Nanti ada bacaan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Oke, bacaan kedua menggunakan sin karena itu asal katanya ya. Jadi ada bacaan shot, ada bacaan sin yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Baik, yang ketiga perpaduan antara huruf shad dan zai. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini bacaannya mutawatirah, sah dibaca dalam sholat. Ya, tentu lagi dengan ilmu, tidak sembarangan ya maju dengan bacaan yang berbeda tanpa ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ya, seperti suara zo gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Baik, kembali ke huruf shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Berikutnya alaihim dibaca dengan alaihum dengan dhammah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, silakan. Berikutnya huruf sin dan kasrah him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Berikutnya sin dengan dhammah hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Kemudian tadi yang zo ya, perpaduan shad dan zai dengan hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Berikutnya alaihim dibaca alaihimu. Ada mat silahnya di situ. Alaihimu.
Ya, ketika sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Berikutnya alaihim dibaca alaihum dengan dhammah saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikutnya hum dengan nah di belakang nanti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kurang lebih Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah, para sahabat ya, dan para imam-imam tadi ya, yang hukumnya sah boleh dibaca dalam sholat ya. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i itu membaca dengan namanya bacaan Ibnu Katsir ya. Jadi Imam Syafi'i itu membaca ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada masa beliau seperti itu ya. Dan ini ilmu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah ya. Jadi Al-Quran kenapa kok berbeda-beda variasi membacaannya, dan variasi ini adalah variasi bacaan, tidak kontradiktif ya, tidak bertentangan maksudnya. Contoh nah, tadi di Al-Fatihah tadi kita membaca Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan yang diterima, yang syah dibaca dalam sholat. Maliki yaumiddin pendek. Malik artinya raja ya, artinya raja. Malik itu pendek artinya raja. Maka artinya raja di hari pembalasan. Malik ya, ini bentuk pelaku dari kata pemilik. Jadi kata milik itu dari bahasa Arab. Milik itu bahasa Arab ya. Malik artinya pemilik. Maka artinya pemilik di hari pembalasan atau pemilik hari pembalasan. Raja hari pembalasan. Pemilik dan raja tidak bertentangan ya. Karena raja itu pemilik otoritas tunggal ya. Jadi maknanya tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Itulah Al-Quran. Walaupun dia ada perbedaan cara baca, tetapi maknanya tidak bertentangan, maksudnya tidak bertentangan. Nah, itu Al-Quran ya. Maka pada mulanya dulu Al-Quran itu polos ya, belum ada titiknya, giginya pun belum semuanya ya, dan sebagainya, belum ada harokatnya dan sebagainya ya. Karena memang Al-Quran pada mulanya ghaib ya, belum ditulis, baru begitu turun ditulis seperti ini, baru mengalami perkembangan penambahan tanda baca hingga hari ini. Maka nanti kalau menemukan tanda baca berbeda, nah ini kok di mushaf Indonesia begini Ustadz, nggak ada hamzahnya, sementara mushaf Madinah ada hamzahnya ya. Jadi setelah tahu prosesnya, memang pada mulanya dulu hamzah itu nggak ditulis ya. Pada mulanya hamzah itu belum ditulis, belum disimbolkan. Baru abad kedua oleh ulama namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru Imam Sibawayh dalam ilmu nahwu itu baru dipotongkan kepala ain ya. Jadi abad kedua baru ada kepala ain dipotong itu sebagai simbol hamzah ya. Jadi Al-Quran itu
secara hafalan, secara bacaan ada, tapi secara tulisannya berkembang bertahap. Gitu ya. Maka kalau menyikapi Al-Quran kok berbeda tulisannya, di sini begini, ya, nggak usah panik. Ya. Yang jelas Al-Quran insya Allah terjaga, karena ada yang menghafalnya. Maka penting menghafal itu. Tadi membaca ihdinas, sudah beda bunyinya. Maka kalau proses belajar pas talqinya salah, akan bingung nanti. Tasurrun nadhirin, sin patah sur, apa sod itu? Sin apa sod? Tasurrun atau tasurrun, sudah berbeda bunyinya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, wa yabsutu. Dengan wa yabsutu sudah beda bunyinya. Oke ya. Jadi ya nanti insyaallah pada semua kesempatan berikutnya ya. Karena Al-Qur'an seperti itu, jadi luar biasa bagaimana Allah ya memilih ya dari setiap generasi ini orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang terus mempelajari Al-Qur'an. Karena mempelajari Al-Qur'an itu kunci mempelajari agama. Ya, maka pesan saya ini, bagaimana kita ini punya tanggung jawab terhadap keislaman orang setelah kita. Ya, orang yang lahir duluan ini, Bapak Ibu sekalian ini, kita punya tanggung jawab terhadap keislaman setelah kita. Dan kuncinya dimulai dari mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kalau sebuah kampung, sebuah tempat, anak kecilnya nggak ada yang ngaji Quran lagi, tunggu saja, itu anak kecil pasti nanti akan jadi pemimpin pada masanya. Jika bekal agama tidak cukup, maka nanti bagaimana dia akan memimpin. Ya. Kalau hari ini para imam-imam khotibnya umur 50-60-an, umur 30-40 kosong, nggak ada. Baru ada lagi umur 11-an. Itu ada kosongan itu antar generasi itu. Nah, secara alamiah ya nanti umur yang 30-40 ini naik kan, akan dituakan. Nah, ketika kita dituakan, tetapi ya mohon maaf ya, secara kematangan kemudian bekal Islam tidak cukup, ya, maka nah, ini kita khawatirkan nanti ya ini keberlangsungan syiar Islam ini akan berbeda nantinya. Makanya tanggung jawab kita semuanya memastikan ya di kampung kita, tempat kita ini ada yang masih mau ngajar ngaji, masih ada yang mau belajar ngaji. Ya, setidaknya ya jangan sampai nggak ada berhenti azannya ya ini ya mungkin masih ada di sebagian tempat tuh kalau zuhur asar biasa kosong nggak ada azan ya, jangan sampai azan cuma isya saja atau subuh saja atau maghrib saja. Nah, ini terus tugas kita ya, jadi ini tertulis atau tidak tertulis, orang lahir duluan, siapapun kita, apapun profesi kita, pastikan bahwa generasi setelah kita dimulai dari yang terkecil, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pastikan keluarga kita ya, itu semuanya Allah ridha masuk surga ya, mengerti bagaimana belajar agama ya, pastikan bagaimana dari keluarga kita, kerabat kita dan masyarakat kita ini semuanya ya, bisa mengerti terus mensyiarkan Islam ini. Baik, mungkin sampai sini dulu, kita sambung dengan sesi tanya jawab ya, silakan dipadu atau langsung ya, mungkin ini sebagai pertama dulu.